Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Ya, teman-teman sudah pada tahu nggak nih, kedatangan Jokowi ke Lampung disambut demo besar-besaran, bener besar-besaran. Dan saya kira ini demo dilakukan oleh masyarakat Lampung beneran. Nggak taunya pasukan nasi bungkus yang diimpor dari Jakarta yang udah pada kedaluarsa, ya kan? Dan yang konon demo besar-besaran itu, ya kan? Ternyata yang besar hanya bacotnya, ya. Bacotnya yang besar, bukan jumlahnya. Jumlahnya sih mereka tetap seupil, ya kan? Tapi bacotnya yang besar. Ya itulah para pasukan nasbung, ya, nasi bungkus dengan bayaran Rp50.000. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ditangkap, dipenjarakan hanya karena selembar. Tidak lagi cawe-cawe untuk anaknya. Begitu juga mantan presiden, bahkan keliling Indonesia. Tidak mencontoh presiden, bahkan keliling Indonesia. Tidak mencontoh presiden. Kami menyayangkan Pak Jokowi hari ini mau keliling seluruh Indonesia. Lampung ini adalah provinsi yang pertama. Ya. Sementara selesaikan dulu perkaranya supaya tidak ada kegaduhan. Wahai Bapak Jokowi, kami tidak tahu apakah maksud Anda berkeliling Indonesia pada hari ini. Mungkin saja Anda ada rencana untuk 2019 menaikkan anak Anda Gibran menjadi 2029 nanti. 2029. Silakan saja. Tetapi kami ingin negeri ini dipimpin oleh seseorang anak bangsa yang cerdas intelektualnya, yang cerdas spiritualnya, yang sudah matang, yang cukup umurnya. Karena Indonesia ini berkulat dengan apa? Persoalan politik, persoalan sosial, budaya, ekonomi yang bisa mempersatukan anak bangsa, bukan yang memecah belah anak bangsa. Pergerakan untuk maupun pemanggung. Udah tahu kan tuh? Katanya netizen, tolong abaikan gambar backdrop di belakang koordinator demo, ya, yang dipakai oleh laki-laki berkaos putih itu ada wajah seseorang tuh, ya kan? Itu hanya pemanis, ya. Demo menolak kedatangan Pak Jokowi ke Lampung. Saya pikir orang Lampung yang menolak, nggak taunya, ya kan, diimpor dari Jakarta. Kurap. Lanjut. Jokowi diusir oleh warga Bandar Lampung saat melakukan kunjungan safari politiknya. Aduh, baru juga kunjungan pertama, titik awal dia keliling Indonesia untuk safari politik untuk mengkampanyekan PSI. Udah ada penolakan dari masyarakat. Makanya ya, saya udah sering mengatakan, bereskan dulu, tuntaskan dulu skandal ijazah kau, ya. Karena salah satu alasan masyarakat, selain alasan-alasan yang lain, menolak kedatangan Jokowi, yaitu meminta Jokowi tunjukkan dulu ijazahnya, ya. Meminta Jokowi supaya menuntaskan dulu soal skandal ijazahnya, baru boleh jalan-jalan. Nah, ini juga nih. Ini saya nggak mengerti juga, ya.
Nggak mungkin lah orang seperti ini nggak tahu dan nggak paham bahwa sebetulnya demo penolakan dari masyarakat Lampung itu ya hoax dibesar-besarkan karena demonya memang benar-benar ada, tapi yang menyelenggarakan ini koordinatornya itu diimpor dari Jakarta dengan bayaran nasi bungkus plus uang 50.000 rupiah ya. Tapi dibesar-besarin nih sama netizen barusan. Jadi saya bisa menyimpulkan ini orang sepertinya buzzer dah ya, buzzernya ontak kayaknya ya. Tapi nggak dibayar nih. Mungkin dia mikirnya begini, nggak apa-apa saya bela Abah, ya kan? Demi dapat kunci surga. Karena Abah nggak mungkin bisa bayar ya. Utang aja belum dibayar kok. Lanjut. Jokowi diusir oleh warga Bandar Lampung saat melakukan kunjungan safari politiknya. Aduh. Abaikan gambar kaos di belakang emak ini, guys. Lampung ini adalah provinsi yang pertama. Ya. Sementara selesaikan dulu perkaranya supaya tidak ada kegaduhan. Wahai Bapak Jokowi, kami tidak tahu apakah maksud Anda berkeliling Indonesia pada hari ini. Mungkin saja Anda. Jadi di sini siapa yang sebenarnya menolak kedatangan Pak Jokowi ke Lampung? Iya, kelompoknya Anies. Kita sudah tidak asing lagi dengan wajah emak-emak yang satu ini. Setiap ada demonstrasi apapun, demonstrasi mengkritik pemerintah atau mengkritik Pak Jokowi, si emak-emak ini ya selalu saja nongol. Ya, manusia-manusia bayaran, manusia-manusia nasi bungkus, manusia-manusia barisan sakit hati. Ini kelompoknya si Menu, ya. Kelompoknya si Panci, juga kelompoknya si Anies, ya. Jadi ya sudah jelas dong siapa sebenarnya yang menolak kedatangan Pak Jokowi ini ke Lampung. Ya kelompok barisan sakit hati ya. Jangan-jangan nanti ke provinsi lainnya Pak Jokowi misalkan ke NTT. Nih jangan-jangan gerombolan satu ini akan ikut ke NTT dan mengatakan kalau Pak Jokowi ini ditolak oleh warga NTT. Padahal kelompok dia sendiri ya. Kelompok manusia-manusia barisan sakit hati ya. Jadi kita nggak asing lagi. Apa si ibu ini nggak malu ya? Wajahnya sudah terkenal ya. Wajah penuh kebencian. Pelan kali Mbak ya. Tapi saya berharap lah ya, mudah-mudahan tetap bisa didengar lah oleh teman-teman semuanya. Karena jujur saja saya juga kurang bisa mendengarnya dengan baik gitu ya. Tapi tetap saya sajikan karena kadang-kadang itu oleh skrip itu suara pelan itu bisa dikerasin dikit gitu sehingga menjadi kedengaran. Yang jelas netizen barusan mengomentari anak Abah yang di bagian depan tadi, yang sepertinya tingkat kewarasannya perlu dipertanyakan. Lanjut. Jokowi diusir oleh warga Bandar Lampung saat melakukan kunjungan safari politiknya. Aduh, baru juga kunjungan pertama, titik awal dia keliling Indonesia untuk safari politik untuk mengkampanyekan PSI. Udah ada penolakan dari masyarakat. Kong. Berapa lama menjadi konten kreator? Berapa lama menjadi istilahnya pemain TikTok? Mengatakan bahwa Pak Jokowi dalam acara safari politik mendapatkan pengusiran warga Bandar Lampung. Benar itu? Orang Lampung itu? Mana datanya orang Lampung? Akang kenal orang yang demo itu enggak? Kalau Akang enggak kenal, benar-benar akan orang-orang yang dimana sakit hati dan sama sekelompok orang itu yang mendemo istilahnya sekarang tidak menerimanya Pak Jokowi di Bandar Lampung itu siapa? Dia adalah pelopor perempuan dari Front Pembela Islam. Kenapa saya tahu? Wow, orang itu berjilbab di mana istilahnya backgroundnya seperti orang muslimah, tapi lisannya ketika berdemo menghujat Pak Jokowi sangat dahsyat kecilnya. Siapa yang tidak kenal dia? Berapa lama saya udah jadi konten kreator, udah bukan setahun 2 tahun. Tahu siapa dia. Semenjak Pak Jokowi dia udah menjabat jadi presiden. Manusia ini mirip yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Surat Al-Lahab. Di mana istilahnya termasuk istrinya Abu Lahab. Suka menyebar fitnah, suka istilahnya menyebar keburukan-keburukan orang yang tidak pernah dia ketahui, menghujat, menghina, akan misalkan masuk menjadi api neraka jahanam. Itulah orang ini. Hafal Kang. Jangan Kang kalau lebih Kang sadar
bahwa sesungguhnya apa yang Akang lakukan rasa kebencian, kedengkian, ketidaksukaan pribadi kepada siapapun mencelakakan Akang sendiri. Karena apa? Akang tidak akan mendapatkan kemanfaatan yang lebih. Bukan Akang akan mendapatkan penyesalan. Kenapa demikian? Akang bandingkan aja. Pak Jokowi misalkan sekarang, saya dianggap termul oleh Pak Jokowi. Nah, saya dianggap termul karena mendukung Pak Jokowi Dodo. Akang sadar nggak kelompok Akang? Pak Jokowi saya istilahnya mendukung beliau dan saya simpati kepada beliau. Saya sangat bangga kepada istilahnya, sangat-sangat menjadi suri teladan dalam sifat kepribadian akhlaknya yang sangat mulia. Dihujat, dihina, diancam, mau dibunuh, mau apapun, santai-santai saja. Dan dia berserah diri kepada keagungan Sang Oleh. Kapan membalas, kapan membuat konten, kapan menghujat, kapan menghina. Kelompok Anda itu udah, sadis kecil. Pak Jokowi kapan? Apalagi kepada Mas Gibran. Hujatan, hinaan, redekan, nama apapun. Pernahkah Mas Gibran menjawab, senyum dan menjawab? Nggak apa-apa, biar aja, yang penting bisa. Sadar aja dia. Diberi kesadaran, senyum dan senyum. Ibu Iriana, keluarganya dihujat, dihina. Kapan? Saya isinya mendukung Pak Jokowi dari dua hal. Yang pertama, akhlaknya, kepribadian, perilakunya. Tidak pernah menampakkan kepribadian yang betul-betul tidak bisa diragukan. Dihina, dihujat, diancam, baik dirinya, keluarganya, siapapun, senyum dan senyum saja. Jauh dengan kelompok kalian. Lantas hal yang kedua, Pak Jokowi selama menjadi pejabat memberikan manfaat kepada masyarakat rakyat dari Sabang sampai Merauke. Di antaranya satu saja istilah infrastruktur. Dirasakan sama cucungi kamu juga. Membangun bandara untuk memudahkan istilah lintas antar provinsi. Dari biasanya seminggu perjalanan, dia 1 jam sudah bisa nyampe. Mengadakan pelabuhan-pelabuhan agar istilahnya para UMKM, istilahnya yang punya dari antar provinsi yang pertama sulit untuk dijangkau, dibuatlah pelabuhan untuk mempermudah cara mencari nafkah usaha para UMKM. Para pembisnis, dibangunlah sekolah-sekolah agar anak-anak sekolah di Sabang sampai Merauke isinya beratus-ratus agar otaknya cerdas tidak seperti Anda. Lantas kami mau disama termul, kami menyatakan yang nyata. Kami misalkan sekarang saya tidak, apakah saya suka sama majikan Anda yang Anda usung? Suka tidak hak saya untuk mencari istilahnya mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Menghina, menghujat apalagi. Di dalam hati saya tidak pernah keturunan sedikit pun suka menghujat, menghina orang lain. Apapun yang dilakukan, biar kerjakan, mau jahat, mau apapun, bangsa bodoh, nanti pun juga ada hukumannya. Kami tidak pernah, saya secara pribadi nggak pernah, tidak suka kepada orang kuno, hujat-hujatan. Anda mencari cara, mencari dengan istilahnya. Jadi kalau saya menjadi pendukung, dibilang bacar, dibilang termul, bangsa bodoh. Karena beliau, Pak Jokowi itu adalah dua hal yang saya teladani. Yang pertama, akhlak dan kepribadian perilakunya sangat-sangat dibanggakan dan menjadi suri teladan. Yang kedua, dalam kerja kinerja istilah selama menjadi pejabat bertanggung jawab dan bukti nampak dan nyata bisa dirasakan oleh masyarakat dan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Majikan kalian apa? Nah, ini keren nih. Ya. Bapak nih pakai songkok. Ini songkok ya, bukan kerpus ya, songkok nih. Sebagai identitas agama tertentu, yaitu agama yang saya anut. Nah, sementara yang membenci Jokowi juga sama. Pakai simbol-simbol agama tertentu, agama yang saya anut juga. Nah, ini keren, ini membuktikan bahwa pembenci Jokowi itu tidak berbasis agama. Cuma mereka-mereka aja yang membawa-bawa nama agama. Ini buktinya nih, ya kan? Iya. Sedikit kok orang yang membenci Jokowi itu dengan narasi-narasi kebohongan yang dibesar-besarkan. Jokowi diusir dari Lampung, diusir Palelopeang. Mana ada masyarakat Lampung mengusir Jokowi? Hah? Lanjut. Kita lihat demo di Lampung. Mereka demo tolak Bapak Jokowi. Lantas siapa-siapakah mereka? Kenapa mereka pakai masker? Saya bongkar. Ibu ini
adalah pengikut Roy Suryo di Jakarta. Kok bisa mereka dibawa dari Jakarta ke Lampung hanya untuk demo Pak Joko Widodo? Ini adalah relawan dulu, kawan-kawan saya dulu, yang mana dia ini juga tidak suka dengan Pak Jokowi, tidak suka dengan Prabowo Gibran. Mereka tidak tertarik dan tidak setuju kalau Prabowo Gibran itu menang. Nah, ini relawan-relawan nih. Anda ada Nih. rencana untuk 2019 menaikkan anak Nah, Anda Gibran menjadi kok bisa ya? Mereka dibawa dari Jakarta ke Lampung hanya ingin demo Pak Jokowi, menolak Pak Jokowi. Saya kira orang Lampung yang demo, ternyata orang di Jabodetabek yang dibawa ke Lampung demo Pak Jokowi. Kamu ketahuan kan? Kita cek yang lain lagi. Sepertinya suara-suara ini saya kenal nih, yang ngomong nih. Dengar ya. Nah ini pendemo nih. Kenapa mereka pakai masker? apakah sudah tidak ada lagi Saya kayak kenal. di negara ini yang cerdas intelektualnya? Saya kenal ini orang. Nah ini relawan capres kalah yang tidak suka dengan Pak Jokowi. Jadi mereka ini yang ikut Roy Suryo dan Tiko bawa kemana-mana. Kemarin nunggangi demo mahasiswa, mereka juga ada di situ. Kemarin ikut Roy Suryo kemana-mana ke segala tempat, mereka juga. Jadi mereka ini tidak tahu siapa yang biaya mereka. Kok bisa mereka ke Lampung hanya mau demo Pak Jokowi? Cek siapa yang biaya mereka. Mereka ambil duit dari mana? Perjalanan dari Jakarta ke Lampung kan butuh duit yang banyak. Coba cek siapa yang fasilitasi mereka bawa mereka dari Jakarta ke Lampung hanya untuk mau demo Pak Jokowi. Saya nantang kalian semua. Berani nggak buka masker? Orang-orang di negara ini yang cerdas intelektualnya. Saya kayaknya kenal orang yang keras ini. Kenapa kalian demo harus pakai masker? Hah? Nah ini saya kenal. Pengikut Roy Suryo. Mereka ini dibawa dari Jakarta ke Lampung untuk demo Pak Jokowi. Kenapa mereka harus pakai masker? Kenapa takut? Saya bongkar bahwa mereka adalah pengikut Roy Suryo yang ada di Jakarta dibawa ke Lampung untuk demo Pak Jokowi. Clear kan? Pak Jokowi ada di Lampung, mereka demo Pak Jokowi. Ternyata bukan orang Lampung, orang Jakarta. Salam hormat, kita bongkar. Kita buka-buka para pembenci Pak Jokowi, para pembenci Prabowo Gibran. Kita tetap solid, tetap lawan mereka. Tetap harus solid Bang Fris ya. Dan saya ucapkan selamat kepada Bang Fris yang sudah sembuh 100%. Dulu jadi anak abah, nggak tahu minum obat apa kok bisa sembuh dan sembuhnya permanen seperti ini. Dan seperti yang disampaikan oleh Fris Alorboy barusan teman-teman ya, bahwa pasukan yang demo di Lampung kemarin adalah saudara-saudara lama dari Bang Fris Alorboy ketika masih suka demo di Jakarta menyuarakan kepentingan abah ya, menyerang Pak Jokowi. Jadi ya jelas lah Fris Alorboy tahu kalian walaupun mau pakai masker, mau pakai kerudung, mau pakai terpal untuk menutupi wajah, Fris Alorboy tetap mengenal kalian karena kalian ini adalah saudara tua ya. Dan yang heran mengatasnamakan masyarakat Lampung, tapi diimpor dari Jakarta hanya dengan bayaran nasi bungkus dan uang Rp50.000 dan janji kunci surga. Lanjut. Apakah sudah tidak ada lagi orang-orang di negeri ini? Jadi udah paham ya, kalau ada demo dengan mereka-mereka yang hadir dengan penampilannya seperti itu, jadi udah paham. Kita nggak perlu mengartikan terlalu jauh. Tujuannya hanya satu, ya mereka itu yang biasa teriak-teriak, udah nggak asing lagi. Itu hal yang biasa, bukan hal yang asing. Pasti mereka ada. Ngeri. Iya, pasti mereka ada. Ya, pasti mereka ada. Ya itulah. Nah lo, partai mana nih yang dulu jadiin Pak Jokowi presiden? Emak-emak di Lampung tolak Jokowi yang lagi safari politik bawa spanduk tunjukkan ijazahmu. Celakanya, emak-emak ini diimpor dari Jakarta, bukan masyarakat Lampung ya. Ijazah ini urusan pengadilan ya, dan sudah sebentar lagi akan disidangkan. Dan ijazah Jokowi itu sudah diserahkan kepada Polda Metro Jaya. Gimana Jokowi mau menunjukkan
Intinya teman-teman ya, jangan mudah terprovokasi oleh ulah-ulah orang macam kayak gini yang udah kedaluarsa ya, yang suka mengatasnamakan agama padahal demi kepentingan pribadi ya. Jangan sampai kita teradu domba. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.